warga juga percaya bahwasanya dulu di embung ini yang masih mata air, dulu menjadi tempat persinggahan atau sebagai tempat pesanggerahan saat Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu dari Laut Selatan mau ke Gunung Merapi, Mas. Halo Sobat Javanika dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Asik. Kembali lagi kita tentunya di program Gerbang Antar Dimensi. Setelah beberapa episode kemarin kita banyak malam harinya ya. Malamnya ya. Di sebenarnya kita juga ada malam hari juga, tapi ini menuju malam hari. Sekarang kita ada di salah satu tempat yang mungkin cukup akan menjadi spesial. Ya. Untuk para kaum lelaki yang ada di sini nanti kayak gitu. Sekarang kita ada di Lava Bantal ya Om. Iya, tepatnya ini kita berada di kawasan objek wisata Geoheritage Lampa Bantal yang terletak di Kabupaten Sleman di Kecamatan Berbah. Ya. Masih di Jogja? Masih di Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. Rumah sendiri berarti ya? Iya, tapi beda desa. Iya. Sebenarnya teman-teman ini kita masih ada di dalam tema apa ya, kemana aku ngasih nama temanya itu apa tuh kemarin? Koloni sahabat. Wah, koloni makhluk gaib sahabat atau sahabat koloni makhluk gaib kayak gitu kan. Ini adalah destinasi kita kedua setelah kemarin kita sempat mengunjungi Bukit Turgo. Iya. Naik-naik gunung malam-malam, sekarang kita jemur dulu panas-panas dan kita bertemu dengan air. Sebenarnya di sini tuh ada apa sih Om? Iya, sebenarnya kalau di sini ini lokasi ini kita berada di embung Tegal Tirto ya. Jadi ini di Desa Tegal Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ini dibukanya sebenarnya tahun 2014-2015 Mas. Baru-baru ya? Baru ya, tapi jauh sebelum itu tempat ini boleh dibilang masih rungkut, itu masih apa ya, masih penuh dengan seperti ini. Kalau kita lihat rimbun. Masih rimbun demikian, dan warga juga percaya bahwasanya dulu di embung ini yang masih mata air dulu menjadi tempat persinggahan atau sebagai tempat pesanggerahan saat Gusti Kanjeng Ratu Kidul itu dari Laut Selatan mau ke Gunung Merapi, Mas. Oh, jadi ini juga ada cerita sejarahnya aja tuh? Iya. Saya kira ini cuma bendungan kayak biasa, ternyata ini ada ceritanya juga. Sudah dibentuk itu, tapi zaman dulunya, bahkan sampai sekarang sebenarnya masih dipakai. Karena tidak jauh dari embung ini ada aliran Sungai Opak. Di mana Sungai Opak ini kalau diturut terus ke selatan, nanti di Pundong Bantul sana, itu kan ketemu ada tempuran antara Kali Oyo dengan Kali Opak ini, yang itu menjadi epicentrum waktu gempa tahun 2016, Mas. Dan ini nanti ada kaitannya dengan geoheritage yang ada di sini, yaitu Lava Bantal. Nanti akan kita kulik waktu di sana, tetapi kita di sini nanti akan membahas tentang tempat ini dulu. Karena ada beberapa banyak cerita ya, termasuk teman saya waktu itu kan yang sama-sama dari Departemen Teknik Sipil, waktu penelitian di sini, waktu menggunakan teodorit yang keker-kekeran dulu Mas, itu katanya objeknya itu ditutupi ular gede gitu. Di mana? Di sininya? Di sini ya, tapi saat melihat begini, saat dia kesini nggak ada apa-apa, tapi saat melihat ada ular lagi. Nah itu ular itu sebenarnya apa Om? Ini kerajaan siluman ular Mas sebenarnya. Di sininya ini? Iya. Nggak, ini ya sangat-sangat nggak ngetarani ya ibaratnya kalau bahasa Jawanya ya? Iya, nggak kayak tempat biasa gitu loh? Iya, nggak kelihatan. Justru itu Mas, karena dulu sewaktu pembangunan juga beberapa tukang atau yang penjaga di sini sering ditampaki sosok-sosok ular, baik ular nyata maupun ular gaib. Dan ini juga nanti ada kaitannya dengan sosok ular naga hijau yang menghuni jembatan Gemblung di sana. Itu akan juga kita bahas. Yang konon ceritanya nih, panjangnya itu ini Mas, searah aliran Kali Opak ini panjangnya. Ya benar-benar monster ya, kayak monster besar, gitu ya. Besar banget. Kalau emang dilihat dari sekelilingnya, ini kan emang sekelilingnya kan bisa dibilang kayak apa ya? Hutan bambu barongan gitu lah ya. Benar-benar barongan ya. Benar-benar rimbunnya kalau kita
telisik nanti kalau semakin malam ya akan semakin kelihatan juga ya. Iya. Akan semakin delosor juga dia nanti. Karena memang di sini banyak sekali ini ya. Menurut saya sudah bukan lagi kerajaan tetapi kota sudah. Oh, udah kota di sini. Kota iya. Jadi ada yang untuk siluman ular, kemudian gunung yang sebelah sana yang nanti juga akan kita kunjungi itu tuyul. Kemudian peri. Sosok-sosok Mr. K, Mrs. K juga Oke, ada Om. gitu. Kalau kita kembali lagi membahas tentang sebuah koloni, sebenarnya di tempat ini tuh ada koloni apa yang dispesialkan di tempat ini? Di sini ya, kalau di sini itu sebenarnya koloni siluman ular, Mas. Iya. Dan ini memang nanti bisa kita lihat, kita nanti akan bergerak ke sana, dia ada bangunan itu. Nanti langsung mengarah ke sungai. Yang ini sebenarnya jalan lalu lintas gitu. Dan ini tempat transit kayak terminal gitu. Kita mau coba jalan ke sana aja, Pak, biar langsung lihat sungainya aja, biar nggak ngawang-ngawang. Ya, kita ke sini, Sobat Javanika. Oke, teman-teman, Sobat Javanika semuanya, sekarang kita sudah ada di tepi pinggiran sungai yang tadi kita sempat bahas tadi, yang katanya ada sesuatu yang panjangnya sesungai ini. Gitu. Itu kalau dilihat dari kacamata metafisik di waktu sekarang ini, seperti apa bentuknya ini, Om? Iya, kalau ini yang saya tangkap ini bentuknya seperti jalan, Mas ya, kayak jalan tol gitu. Terus mungkin pernah dengar ya, Mas Genta, Mas-mas yang di sini, kemudian Sobat Javanika itu tentang Lampor, yang mana sosok ini loh, kereta kencana yang gemerincing itu juga lewat sini, Mas. Dan di malam-malam tertentu, kalau besok ini sebenarnya kita syutingnya malam Selasa, cuman besok bukan Selasa Kliwon, tetapi di malam-malam tertentu seperti Selasa Kliwon, warga itu dulu mendengar suara gemerincing yang lewat sini, Mas, dan derap kuda. Jadi jalan gitu di sini itu bisa dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul atau Nyai Roro Kidul sendiri, yang kalau ada acara di mana, di Merapi. Dan tempat ini juga sampai sekarang itu masih digunakan dalam tanda kutip untuk rapat, rapat dari bangsa macam-macam, baik bangsa siluman, kemudian peri, lelembut, itu semuanya berkumpulnya di sini. Tempat ini dipakai untuk apa ya, perkumpulan gitu, Mas, sosialisasi lah mereka lah, sosialita gitu. Sosialita, berarti termasuk jaluran spesial juga ya, ternyata? Iya, iya, kalau opak. Dan ini menurut para ahli ya, geologi, bahwasanya di bawah ini ada sesar patahan, dan nanti bisa dibuktikan itu di sana ada lava bantal. Jadi kita akan melihat atau sedikit time travel 60 juta tahun yang lalu nanti di sini. Tapi Om ya, ini sedikit aja walaupun kita belum sampai ke tempatnya itu kan. Sebenarnya aku udah penasaran dari tadi lava bantal. Aku lihat tadi bentuknya jelas seperti batu-batuan. Itu sebenarnya asal muasal lava bantal itu sendiri sebenarnya dari mana sih, Om? Iya, jadi dari letusan, Mas. Jadi di bawah ini dulunya ada Gunung Merapi, gunung api ya, gunung api purba, yang mana lokasinya itu letaknya di bawah dasaran lautan. Jadi ini kita berdiri di atas lautan, Mas. Kalau kita menilik dari 60 sampai 70 juta tahun yang lalu. Dan saat ada erupsi gunung bawah laut, maka magma yang keluar itu kemudian langsung membeku terkena air laut, sehingga bentuknya seperti gumpalan-gumpalan yang mengeras itu ya, Om, ya? Iya. Jadi lahirnya itu kemudian kan saat keluar magma yang sudah keluar itu menjadi lahir ya. Kemudian itu bertemu dengan air, kemudian terjadi proses pembekuan, sehingga bentuknya kan kalau kita bayangkan, misalkan ada margarin yang kita cairkan, kemudian langsung kita tuang di air es, yang terjadi kan bentuknya gumpal-gumpal kayak bantal, Mas. Sehingga terjadilah lava bantal, ya, berkutuk umup gitu kan. Berarti termasuknya keren ya, kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu ini di bawah adalah gunung berapi, sekarang jadi sungai yang ini kan berarti kan wangun. Iya, karena selama 60 juta tahun itu kan pasti terjadi beberapa proses-proses, Mas, proses pergerakan lempeng bumi. Sehingga kalau kita lihat di sana ada bukit, di sini ada cekungan, itu kan bentuk dari penetrasi atau tekanan-tekanan yang terjadi, sehingga terangkat sebagian. Jadi kalau di sana kan ada ini, Mas, gunung api purba, Ngelanggeran. Yang ada lagunya ini loh, Mas, apa? Banyu Langit. Ngalemo. Itu Ngalemo judulnya. Itu juga bagian dari ini, Mas, sebenarnya dari geoheritage yang ada di sini. Gitu. Oke, Om, kalau kita membahas tentang aliran sungai ini ya, sebenarnya pusat keseluruhan dari sungai ini itu ada di mana? Ada di sana kah atau ada di lava bantalnya itu sendiri? Sebenarnya pusatnya di lava bantal, Mas. Jadi di sini itu
halaman depan atau boleh dibilang terminalnya. Bandaranya di sini. Untuk semua proses mobilisasi, transportasi itu semuanya mendarat di sini. Baru ke sana nanti kayak shuttle gitu. Ada yang ngebawa gitu. Jadi kita bayangkan ini bandara. Ya, customnya di sinilah ya. Ya, semuanya. Karena kalau kita lihat di embung sana itu ada seperti bangunan transportasi, jadi seperti terminal, Mas, saya lihat. Saya pikir tadi istana ya, ternyata ini adalah terminal gaib. Jadi di sini juga ada bis gaib, kemudian ada apa ini? Kendaraan seperti kereta gaib gitu. Kereta kuda ya, bukan kereta api. Dan ada pesawat terbang gaib juga. Saya membayangkannya sih keren ya. Mungkin Mas nanti bisa dibantu untuk menggambarkan gitu. Bis gaib bentuknya piye? Bentuknya gimana tahu? Bis gaib itu? Kayak pernah nonton ini nggak film Dragon Ball itu? Yang dia melayang kendaraannya. Oh, kapsul. Kapsul gitu. Tapi unik sih Mas ya, bentuk-bentuknya ini di luar kita halusinasi ya. Cuman bentuknya seperti ini memang aneh gitu, lucu gitu, dan rame juga. Apalagi ini habis weekend ya, rame gitu. Dan saya melihat juga terminal yang ada di sana itu rame dan tidak terpengaruh dengan penutupan atau karena virus corona. Tetaplah ya, jalan-jalannya waktunya kita liburan. Lockdown ya nggak ada. Tetap rame. Mereka juga dunia manusia lagi sepi. Mereka juga nggak pakai masker juga. Tapi memang jam-jam segini jadi perlu diketahui juga bahwa aktivitas yang rame itu justru terjadinya pas maghrib, Mas. Maghrib sama menjelang subuh. Ya wis sih, Mas. Ya, teman-teman, mending daripada kita penasaran lava bantalnya itu seperti apa, karena aliran di sini cukup tenang dan tadi saya sempat lewat sana sangat-sangat bergejolak, mending kita langsung jalan ke sana aja, kita langsung telisik di sana ada apa, karena mungkin secara view juga lebih bagus, secara cerita juga pasti lebih menarik. Ya wes ya teman-teman semuanya, daripada kalian penasaran kita langsung jalan aja. Karena pemandangannya cukup bagus nih. Iya, apalagi sore-sore jam ini segini. Ibaratnya kalau kita di bandara atau di mana kita udah check-in lah ya, tinggal masuk aja. Iya, tinggal udah masuk. Dipanggil aja nanti. Udah tinggal gitu. Kita nggak usah pakai hand sanitizer. Yaudah, yuk. Kita sana. Dalam kepercayaan Jawa itu kan, mumpung kita lagi ada dekat sungai ini Om, biasanya kan kalau malam satu suro atau apa kan biasanya kan ada sering ya orang kayak nyuci kayak gitu. Sebenarnya itu dia gunanya untuk apa sih?